Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kajian buku karangan dari Ustadz Fauzi Palestin berupa dalam format APK dengan judul Menggapai Cinta Allah Perspektif Aswaja. Sekarang kita lanjut ke bagian 7, membangun semangat persaudaraan. Di sini ada penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ayat ini memberikan pengertian tentang adanya perintah islah atau berdamai bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena pada hakikatnya orang yang sesama beriman itu bersaudara. Pada kalimat berikutnya ada perintah bertakwa kepada Allah agar senantiasa dirahmati oleh Allah. Dengan demikian, saya akan memberikan gambaran yang tak terpisahkan antara perintah islah dengan perintah takwa. Artinya orang yang bertakwa pasti melakukan islah dalam kehidupan, begitupun sebaliknya. Dalam sejarah besar Islam terjadi perdamaian yang luar biasa antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor setelah terjadi kemelut yang cukup panjang antara dua kelompok ini, bahkan sekitar 4 kali peperangan besar yang pernah dicatat dalam sejarah. Hingga akhirnya mereka kembali pada pijakan primer umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim, yang menyerukan agar menciptakan perdamaian atau islah dengan sesama orang-orang yang beriman. Dalam ayat sebelumnya Allah juga menyatakan, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia terlanjur surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sedikit kita mengkaji realitas sosial di masyarakat. Jadi implementasi ukhuwah atau persaudaraan ya, sepertinya belum terrealisasi dengan baik. Betapa banyak terjadinya perpecahan antara sesama umat Islam yang hanya mengedepankan kepentingan kelompoknya, hingga tak jarang saling klaim dan pada ujungnya menaruh rasa dendam dan permusuhan. Secara fitrah, manusia mempunyai pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda. Jangan dengan orang lain atau lain kelompok di tengah-tengah keluarga pun rentan terjadi perbedaan. Jangankan dengan orang lain atau lain kelompok, di tengah-tengah keluarga pun rentan terjadi perbedaan. Pada tataran individu, pasti setiap manusia akan menemukan dinamika hidup yang berupa perbedaan-perbedaan. Bahkan terjadi konflik yang berkepanjangan, seperti konflik yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Di sinilah agama mengambil peran agar hal itu tidak terjadi. Karena implementasi beragama adalah menciptakan perdamaian, kebersamaan, kesatuan, dan kekuatan. Dan hal itu bisa dicapai hanya dengan semangat berukhuwah. Terkait dengan masalah ukhuwah, maka ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Pertama, ukhuwah Islamiyah yang maksudnya berukhuwah dengan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, ukhuwah watoniyah, maksudnya bersaudara sebangsa yang cakupannya lebih luas dari yang pertama. Artinya, tanpa melihat agama, suku, ras, dan kelompok tertentu, karena yang menjadi pijakan adalah persaudaraan sebangsa. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah yang maksudnya adalah bersaudara sesama manusia walaupun berbeda bangsa. Dengan demikian, titik tekan dalam berukhuwah adalah menciptakan suasana yang damai, karena Islam adalah agama yang damai.
Jika ada kelompok tertentu mengusung pola beragama yang radikal, maka patut dipertanyakan pemahaman keislamannya. Hanya saja, pada situasi tertentu, Islam juga harus mengimbangi sikap dari agama lain yang mencoba menzalimi terhadap umat Islam. Karena itu, bagian dari jihad yang diperbolehkan, itu termasuk bagian jihad yang diperbolehkan dalam agama, kalau menyangkut aniaya ya. Mengapa Islam harus menciptakan perdamaian? Karena tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadah yang erat hubungannya dengan Allah maupun ibadah yang erat hubungannya dengan sesama manusia. Bagaimana bisa beribadah dengan nyaman kalau situasi kehidupannya tidak nyaman? Oleh karenanya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia. Maksudnya tali Allah itu agama Allah, tali yang kedua tali hubungan dengan manusia. Dari sini ada keterkaitan antara berprinsip ketuhanan dengan sikap kemanusiaan. Bahwa suasana yang kondusif dan nyaman dapat terbangun melalui konsistensi memegang teguh agama Allah dan memegang teguh pola hubungan yang baik dengan sesama manusia. Orang yang cara beragamanya baik, maka ia akan selalu membangun pola hidup yang baik dengan sesama manusia. Karena Islam bukan sekedar agama spiritual, tapi Islam juga dikenal dengan agama moral, sosial, dan multikultural. Walaupun ada batas-batas tertentu yang harus digarisbawahi. Setelah manusia sibuk dengan berbagai kepentingan dalam kehidupannya, seperti adanya pergeseran politik dan lain sebagainya, maka perlu kiranya adanya kesadaran semangat berukhuwah. Baik ukhuwah watoniyah, basyariyah, terlebih ukhuwah Islamiyah. Kajian ayat ini adalah upaya membangun semangat berukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah harus didahulukan untuk membangun persaudaraan yang baik dengan sesama umat Islam. Sehingga Islam dapat mengalami kemajuan yang luar biasa dan dapat memberikan contoh yang baik pada agama lain bahwa umat Islam mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan ukhuwah Islamiyah. Walaupun ada perbedaan-perbedaan kecil, tapi tidak dapat mengurangi semangat berukhuwah. Berukhuwah Islamiyah adalah simbol keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika sejauh ini kita masih terjebak pada ranah konflik yang merusak terhadap nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, maka kita patut mengevaluasi diri lebih dalam lagi tentang bagaimana cara beragama yang baik. Dengan semangat persaudaraan yang kuat, insya Allah Islam akan mengalami kejayaan yang luar biasa sebagaimana yang pernah dibuktikan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Islam bukan hanya kuat dan disegani, tapi Islam memberi contoh tentang bagaimana pola hidup yang penuh dengan kedamaian karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Demikian pembahasan tentang persaudaraan. Semoga yang saya bahas pada pembicaraan kali ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan bisa bermanfaat untuk pendengar pada umumnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.